Karena waktu itu saya membantu Bapak Bonatua Silalahi yang akhirnya menemukan ijazah yang dipakai Bapak Jokowi dari KPU 2019, 2014 dan seterusnya. Dan saya sempat satu talk show dengan Pak Andi di TV sebelah, tidak usah saya sebutkan. Dan beliau mengatakan bahwa pers saya itu palsu atau bohong. Bukan palsu ya, bohong. Nah, menurut saya ini adalah penghinaan kepada profesi. Kalau kita menghina pribadi, silakan saja. Entah apa yang mau Anda hina dari saya, silakan. Tetapi profesi wartawan itu adalah profesi yang sangat mulia, pilar keempat demokrasi, dan kalau tidak ada wartawan, hancur negara ini. Jadi kalau kita sudah menghina wartawan, itu menurut saya lebih dari menghina jabatan apapun. Baik, Bang Michael, izinkan kami bertanya karena ini juga informasi kepada publik. Jurnalis dari media mana dan apakah Bang Michael juga tersertifikasi? Saya jurnalis dari media Sentana. Sentana itu koran yang sudah berdiri 40 tahun yang lalu, Mbak. Dan kalau mau ditanya sertifikasi, saya selalu menunjukkan ini saja cukup. Nah, Mbak Elvira sebagai wartawan pasti tahu ini kartu apa. Kalau Bang Andi tidak tahu, ya itu ya mungkin kesalahan beliau lah ya. Tetapi ini, kartu ini saya dapatkan dengan cara ujian. Ujian yang sangat berat. Dan wartawan utama itu adalah sertifikasi tertinggi, betul ya Mbak ya? Selevel Pemret. Selevel Pemret. Dan memang saya Pemret dari media Sentana yang saya pimpin. Nah, di bawahnya itu ada Madya dan di bawahnya itu ada Muda. Nah, jadi ini tidak boleh kita main-mainkan. Baik. Dan temannya Bang Andi, ya di channel YouTube-nya yang tadi saya sebut itu, tak usah saya sebut lagi namanya, tidak terlalu penting. Dia menggunakan website Dewan Pers, website resmi, lembaga resmi, dan dimanipulasi sedemikian rupa supaya nama saya tidak keluar. Nah, dan dia menyebut saya wartawan gadungan. Dimanipulasi seperti apa? Dia memakai website itu dan kalau kita mencari di Google Search misalnya ya, kita cari di Google Search, contohlah ayam, segala macam ayam akan keluar. Tapi kalau sengaja kita cari ayam pak apa gitu misalnya ya, dan itu kita manipulasi sedemikian rupa, itu tidak akan keluar yang lain-lain. Oke. Nah, kalau memang mau mencari nama saya dengan baik dan benar, dan tidak dengan itikat buruk, cari saja nama saya Mikael. Gampang. Di website Dewan Pers Di ya? website Dewan Pers. Karena semua yang ada sertifikasi itu kemudian ada namanya tercantum. Ada. Nama Mbak Elvira pun saya yakin ada di situ. Oke. Jadi kalau website itu yang kita junjung tinggi dan kita pergunakan sebagai satu standar, dipergunakan dengan sembarangan, hanya karena Anda memiliki pandangan politik atau pandangan mengenai suatu kasus yang berbeda dengan saya, nah itu tuh, ada. Oke. Jadi kalau dimanipulasi, kita coba cek ya di website resmi Dewan Pers ya. Ya. Oke. Nah, dan saya mau klarifikasi satu hal lagi. Oh, nama saya di situ Mikael B. Sinaga. Nah, saya yakin Bang Andi pun, si yang punya podcast sana pun, saya yakin kita semua punya kartu debit dan kartu kredit. Muat nggak saya tanya kalau nama saya Mikael Benyamin Sinaga ditaruh di kartu debit? Jelas tidak muat, kan ada spasinya. Baik. Nah, itulah kenapa Dewan Pers menyingkat B. Karena Sinaga itu adalah nama marga Batak saya. Jadi tidak boleh itu dikurang-kurangi. Oke. Mendingan nama tengahnya. Tetapi dipergunakan, dia mencari Mikael Benyamin Sinaga tidak mungkin ketemu. Oke. Disitulah mereka memframing bahwa saya ini wartawan gadungan atau palsu atau